sedikit pun, dan Rana tidak berbicara sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Rana bilang minta maaf kepada ibunya, tapi ibunya bilang tidak usah minta maaf karena dia sudah kembali. Sementara Mas Banyu diinterogasi oleh keluarganya. Mbak Ning bertanya apakah ada yang aneh dengan Rana, dan Mbak Tri bertanya apakah kaki Rana menapak ke tanah. Lalu Mas Banyu merasa kesal karena keponakannya sudah kembali, bukannya merasa senang malah berpikiran yang aneh-aneh. Bu Denur juga mencurigai kedatangan Rana. Dia berkata kalau perhitungan primbonnya tidak akan pernah meleset. Sementara itu, Tari, adiknya Rana, disuruh oleh ibunya untuk memberikan handuk kepada Rana yang sedang mandi. Tapi anehnya, ketika Tari ingin memberikan handuk tidak ada jawaban dari kakaknya. Tapi dia mendengar suara orang mandi dari dalam. Dia pun penasaran dan mengintip dari bawah. Ternyata kaki Rana tidak menapak, dan dia pun dikagetkan oleh Rana. Lalu Mas Banyu membujuk Dini untuk memeriksakan Rana, tapi ibunya tidak mau, dan terjadilah perdebatan di antara mereka hingga didengar oleh anak-anaknya. Lalu Tari pun mengajak Mbak Rana untuk mengobrol, tapi tidak ada respon dari Mbak Rana. Tari mengira kalau dia itu sedang kecapean. Tari pun memutuskan untuk tidur. Ketika Tari sedang tidur, dia merasakan ada tangan yang memeluk dari belakang. Dia mengira kalau itu adalah Mbak Rana. Ternyata Rana masih tidur pulas di tempat tidurnya. Di waktu subuh, seperti biasa, Bapak Rana bersiap-siap ke pasar untuk berjualan ikan. Dia melihat Rana sedang makan lahap sekali, dan dia bilang kalau dia akan membelikan makanan kesukaan Rana. Tiba-tiba Rana langsung menghilang. Tapi anehnya, ketika Bapak Rana mau berangkat, tiba-tiba Rana ada di belakangnya. Setibanya di pasar, Mas Banyu teringat ketika Rana minta izin naik ke hutan. Sebenarnya bapaknya tidak mengizinkan pada awalnya, tapi Rana membujuknya, dan dia berjanji setiap hari Minggu dia akan ikut ke pasar membantu bapaknya. Barulah di situ dia mengizinkan Rana pergi ke hutan. Seketika itu Mas Banyu disadarkan oleh Mas Basuki, yaitu suaminya Bu Desri. Dia bilang jangan melamun, nanti bukannya ikan yang terpotong malah jarinya yang terpotong. Lalu di tengah jalan Tari melihat Mas Danu. Dia memberitahu kalau Rana sudah pulang ke rumah. Lalu Danu dengan ketakutan bilang kalau itu tidak mungkin, dan dia lari meninggalkan Tari. Di sisi yang lain, Bu Denur sedang menyinden dan membaca primbon. Dia menyuruh Bu Dening untuk menaruh sesajen di bawah tempat tidur Rana. Kalau besok sesajen itu membusuk, berarti dia bukan manusia. Ketika Bu Deni sampai di rumahnya Rana, ternyata pintunya terkunci. Terpaksa Bu Deni harus melewati pintu belakang. Dengan perasaan takut, Bu Dening menyimpan sesajen itu di bawah tempat tidur Rana. Tiba-tiba Rana ada di belakang Bu Deni. Lalu Rana bertanya kepada Bu Dening sedang ngapain. Dia